Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di ruang auditorium SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Nah, ini tadi ada pentas drama dari anak-anak untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan ini sungguh menarik ya. Ikuti saja nih, kita akan tampilkan juga bagaimana drama ini dilaksanakan secara singkat, meskipun kita sebenarnya sedang ngikutin tuh skennya adalah yang terakhir. Nah, kita juga akan keliling untuk ke laboratorium karena kebetulan sedang ada praktikum juga. Nah, seperti apa? Nah, ini sekolah yang namanya sekolah unggulan, kita lihat betul nggak nih ya fasilitasnya, tidak cuma fasilitasnya yang unggul, tapi anak-anaknya juga unggul ya. Ikuti terus dalam video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. Nah, ini kelasnya di dalam itu labnya, Bun. Nah, oh, ini kelasnya, itu lagi labnya. Praktek. Yang lagi praktek di mana? Selamat pagi. udah, Pak. Oh. Kalau saya belum Ini lab, buat laporan lab tadi ya, pas Gitu, praktikum gitu. ya. Jadi ini ujian praktik Bu. Jadi kita bagi dua. Oke. Ini 22. Aturan lagi praktek aja Bu, yang lagi praktek aja. Jadi Oh, Sini ini nggak usah ya, aturan. sebelahnya ada lagi ya. Nggak usah di sini aturan, kan lagi udah nggak praktek. Dua praktek. Iya, Nah, satu- kali ini praktek ya, apa aja? titrasi untuk menentukan kadar asam cuka yang dari warung. Beli Oke. Oh, beli cuka dulu dari warung, Beli cuka terus dulu dari ukur warung. kadarnya. Iya. Oke. Tujuannya untuk mengetahui. mengetahui kadar asam cuka. Oke. Kan di situ tertulis 25%. Betul apa enggak? Betul enggak? Gitu. Oh, itu pertama. Yang kedua Ya, apa? yang kedua itu di sebelah sana itu elektrolisis. Apa itu, Pak? Nah, jadi larutan Hmm. A, B, C, Hmm. kemudian kita kasih alatnya, ada baterai, ada itu. Mereka melakukan elektrolisis, jadi dengan elektroda dicelupkan, kasih indikator di katoda anoda. Mereka menentukan larutan A ini apa, larutan B itu apa, larutan C apa. Jadi untuk identifikasi Ketiga larutan tadi. dengan cara elektrolisis. Dengan cara, oh itu ya, itu berarti masuk ujian sekolah ya. Ujian sekolah. Dan setelah tadi butuh waktu berapa lama Pak anak-anak? Itu untuk praktek 1,5 jam. Nah, Oke. terus dilanjutkan dengan Membuat ini laporan. ya, pada umumnya membuat laporannya agak lama karena sambil Oke. Oh, jadi buat laporan tuh setelah praktek baru membuat laporan dari Iya. apa yang tadi dia uji tadi ya. betul Dan ini berarti individu ya, satu anak individu ya, satu, satu anak satu. dengan dua jenis tadi ya, ujian, uji tadi ya. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Oh ini ya, jadi satu-satu gitu Iya, ya. jadi kita kasih lembar kerjanya kosong. Oh, Nah, jadi ini termasuk alatnya, bahannya. Nah, di laporan itu dicatat. Bu, ini sebenarnya anak-anak gitu. lagi uji coba apa nih Bu? Lagi uji coba praktikum tentang uji bahan makanan, Bu. Oke, apa makanan yang diuji? Makanannya ada 5 sampel yang kita gunakan. Pertama telur, susu, biskuit, kemudian pisang dan tepung. Oke, jadi ini mau dilihat. Mau dilihat kandungannya Apa apakah saja? mengandung protein, Oke. glukosa, dan amilum. Oh, Gitu. 3 itu ya. 3 itu. Nah, ini sekarang setelah diambil sampel makanannya, baru kemudian dibuktikan ya. Betul. Ini yang sedang saya lakukan, ini uji glukosa, Bu. Jadi nanti setelah tadi sampelnya kita kasih regennya namanya Benedict. Kemudian nanti kita panaskan di sini dipanaskan. sampai terjadi perubahan warna. Nanti kalau dia positif mengandung glukosa, reaksinya warnanya merah bata. Oh, gitu. Itu. Yang lainnya juga akan punya warna yang berbeda lagi tuh Iya, dari tiap makanan kalau itu. protein itu warna ungu. Kalau protein kita bisa langsung lihat sih, Bu. Pakai plat tetes ini biasanya. Sampelnya taruh sini. Nanti kita kasih regen biuret namanya. Diaduk sedikit itu sudah ada reaksi warnanya. Kalau Oke. dia positif mengandung protein, dia warnanya ungu. Gitu. Berarti ini individu ya, satu Iya. anak mengerjakan ini, membuktikan ini butuh waktu berapa lama nih?
Karena kita di setnya pembelajaran ini 4 jam, jadi mereka cukup punya waktu, Bu. Jadi tadi 1 jam pelajaran pertama saya jelaskan konsepnya. Ini 2 pengarahan terkait iya, dengan teori lah gitu. betul, itu pertama. betul. Itu Oke. 1 jam. Kemudian setelah itu 2 jam, ini mereka nanti mengerjakan, ambil data. 1 jam lagi mereka buat laporan. Oke, betul-betul utuh tuh ya sampai Iya. bikin laporan. Iya. Oke, siap ya. Ini ya. Jadi iya. memang rancangannya begitu ya Pak? Rancangannya sekolah ini begitu, iya. Jadi lebih sainsnya dapat. Ini lain sains ada. Jadi olimpiadanya dapat, sainsnya dapat, dan senantiasa berkontribusi buat semua. Dan memang di sini anaknya jurusan IPA semua kan? IPA semua. Semua. Jadi Oke. nah, ini anak-anak. Oh. Nah, sekolah kolaborasi itu kita punya yang Santika. Jadi beliau juga datang ke sini untuk praktik bersama dengan saya. Jadi bukan hanya menggunakannya, tapi bisa kerjasama juga bareng. Dan ini termasuk yang terlengkap ya? Secara DKI sepengetahuan saya lab semua kita yang paling lengkap. Ada lab biologinya, ada lab chemistry-nya, ada lab fisikanya, ada lab matematiknya. Jadi lengkap semua. kalau astronomi anak-anak ini enggak Pak? Oh, astronomi biasanya kita ke bagian tempat aja pada Olimpiade Astronomi, dan di sini alamnya katanya bagus. Ya, untuk melihatnya di sini di lapangan, melihat bisa lebih gelap makanya kan, ya? setiap Ada tahunnya hijau, menginap di sini. Saya temanin di sini gitu, anak ya. astronomi itu di sini. Nah, ini sebenarnya praktek apa nih Bu anak-anak? Sedang uprak ujian sekolah. Oke. Kebetulan saya mengambil drama Ini bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, ya, mengambil materi drama, dan mereka membuat cerita yang saya tugaskan dari cerita rakyat. Mereka ngambilnya hikayat, Oke. judulnya Purbasari, Lutung Kasarung. Judulnya Lutung Lutung Kasarung. Oke. Kebetulan mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa, namun karena ada yang pelatnas, ada yang sakit kemarin, jadi mereka adalah peserta yang terakhir. Jadi Menyusul ditakdirkan ketemu dengan Mudarno Iya. berarti ya. Mana luar biasa itu. Oke, Ya. berarti Oke. dengan Ibu siapa? Ibu Sudarwati. Ibu Sudarwati, Ya. guru bahasa Guru bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, kita mau nonton drama nih, tapi satu skin aja ya, drama tentang Lutung Lutung Kasarung. Kasarung. Kayak Lutung apa? Kasarung. Ikuti terus video ini. Ya Tuhan, kasihan Purbasari, seorang ratu yang bisa diasingkan ke dalam hutan. Aku pun bingung bagaimana bertahan hidup, sedangkan dia merindukan rakyatnya, merindukan keluarga kerajaan. Ya Tuhan, berilah keajaibanmu kepada Purbasari. Jawablah doaku ini ya Tuhan. Setelah memohon, tiba-tiba terdengar suara petir dan turun hujan. Hujan. Apa ini? Tidak lama muncul telaga di hadapan Lutung Kasarung. Sebuah telaga. Apa jangan-jangan ini adalah jawaban dari Tuhan? Purbasari! Purbasari, bangun! Ada Aku punya apa? kejutan untukmu. Kejutan apa? Sini ikut aku. Baiklah. Pada saat Purbasari menuju telaga dengan pancaran yang indah, ia segera mandi untuk membersihkan. Telaga apa ini? Kemarin tidak ada. Sudah, segera kamu mandi. Aku yakin penyakitmu akan hilang dalam sekejap. Penyakitku? Apa Ya. kau yakin? Aku yakin. Segera kamu mandi. Baiklah. Lutung!
Sari, Semuanya mengelupas. benar ini diri kau? Iya benar, aku tidak tahu bagaimana, tapi sepertinya telaga ini yang telah membantuku untuk mengangkat penyakit ini. Aku sedang tidak bermimpi kan? Cantiknya dirimu. Kau bisa saja. Aduh, Aku tidak sabar kembali. mari kita ke sana yuk. Walaupun berbesar telah kembali munculnya yang cantik rupawan, kasih sayang berbesar terhadap Lutung Pasarung tidak berubah, namun semakin bertambah. Tapi Lutung, bagaimanapun juga, ini tidak ada apa-apanya. Aku tetap merindukan kerajaanku. Bagaimanapun, aku masih punya orang tua dan juga saudari. Tenang, wanita secantik dirimu akan kembali mendapatkan tahta di kerajaan. Yakinlah denganku. Kau bisa saja. Baiklah kalau begitu. Oke, siapa nama kamu? Gantian ininya, sorry. iya. Nanti pas dia, ya oke siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Kiki. Oke, kamu ini banget ya, luas ya tadi teriaknya. Terima kasih. Coba teriaknya jadi Lutung tadi Waduh. gimana? Oke, berikutnya. Nah, Saya Arin Fania, biasa dipanggil Arin. oke. Ini berapa lama nyiapinnya? Sebenarnya latihannya baru semalam. Latihannya baru semalam. Untuk preparation, untuk persiapannya sekitar 3 minggu. Cuman 3 minggu. memang ada beberapa kendala juga. Oke, dan tadi katanya termasuk itu ya Bu ya, yang menerima beasiswa itu ya. Nah, oke, udah ada rencana kuliah di mana? Alhamdulillah sudah ada rencana. Di mana kamu? Insya Allah minta doanya untuk ke Singapura, NTU. Singapura. Ambil apa jurusannya? Data Science and Economics. Tapi dia bisa seni nih ya. Kalau kamu siapa namanya? Arin. Ingatnya Pur. Oke, kalau kamu sama. Udah ada rencana juga ngelanjutin Iya, kemana? rencananya kalau untuk SMBT mungkin nanti saya mau ambil kedokteran UI, tapi ada rencana juga untuk kedinasan mungkin nanti. Oh, kedinasan juga. Oke, nih ya. Jadinya nih anak-anak ini udah jago akademik ya Bu ya, tapi seninya juga ya. Terima kasih banyak ya atas terima kasih sambutannya. banyak. Untuk semua timnya juga keren ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, Mr. Bahari, Miss Elvi, Mr. Hamid, Miss Retno. My name is Nafi Abri Samsuling. I'm from class 11-3 and today I will be presenting my research result, which is titled The Effect of COVID-19 Awareness on MHT Students' Will to Do Offline Learning. So we'll just get right into it. So first we'll talk about the first chapter, which is introduction. So, as we all know, COVID-19 is a viral disease caused by a novel strain of coronavirus, and it was first discovered in Wuhan, China, in late 2019. Since then, and it's now 2023, it has infected more than 500 million people worldwide. And because it is a very infectious disease, so government all around the world have now implemented measures such as wearing masks and observing physical distancing. As a side effect of this, schools were closed in many countries, including in our country, Indonesia. And when it was finally reopened in January of 2022, there was quite a lot of controversy surrounding it. Now, the second part we'll talk about is the issue. So, I think it's no secret that COVID-19 has impacted the education sector massively, because due to the school closure, now many schools have gone online, and online learning isn't always visible. There's always a problem with costs, infrastructure, internet, etc. And it's also, some people say it's less accountable because it's easier to cheat, it's easier to skip class, etc. Now, this has caused many people to push for schools to reopen as soon as possible. And finally, in January of 2022, the government of Jakarta decided that, actually the government of Indonesia actually decided to reopen all the schools across the country. But around a few weeks in, many schools reported cases of COVID-19 transmission in their school, which causes the school to shut down, and it makes a lot of parents worried. Now, meanwhile all of this happening, many experts, government experts, have said that offline learning is actually safe. But many parents deny this. Many people deny this as well because of the aforementioned cases. So then, the question of this research will be,
Is there a correlation between the knowledge or awareness level of COVID-19 and someone's stance on offline learning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua nih. Sekarang saya ngobrol saatnya nih dengan Bapak Kepala sekolahnya ya, Kepala SMA Negeri Unggulan. Ada kata unggulannya. Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Memang Pemprov DKI Jakarta ini luar biasa ya. Dia memfasilitasi anak-anak yang unggul, tapi PPDB-nya juga memfasilitasi anak-anak yang nggak mampu kok. Jadi artinya orang di DKI mau yang berprestasi, mau yang kemudian juga kurang punya gitu ya, secara ekonomi itu memang tidak mampu, itu semua difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau di sini ini emang khusus anak unggul ya, jadi memang masuknya juga beda, PPDB-nya beda, memang secara kualitas juga sangat berbeda. Nah, kita mau ngobrol kualitas anak-anaknya, kemudian bagaimana rekrutmen guru, gitu ya Pak ya, dan lain-lain. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, kan tak kenal maka tak sayang, Bapak harus kenalan dulu. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahari Lubis, Kepala Sekolah SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Sebelumnya selama 20 tahun di SMA Negeri 28 Jakarta. Oh, guru di sana ya Pak? Guru di sana. Jakarta Selatan. 13 tahun jadi wakil kepala sekolah di sana. Luar biasa. 6 kepala sekolah. Okay. Kemudian dapat amanah di SMA Negeri 60 Jakarta. Kepala sekolah pertama. Kepala sekolah promosi pertama. Ya, berarti ya. Waktu di sana. Selama 4 tahun. Okay. Baru ditugaskan, diberi amanah berikutnya ke SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Udah berapa tahun jadi nih jatuhnya? Saya sekarang mulai tahun kedua. Oh, mulai Alhamdulillah tahun kedua. sudah nyaman dan bersahabat dengan semua tim yang ada, dengan anak-anak saya tercinta di sini. Alhamdulillah. Jadi waktu saya datang belum PTM. Nah, jadi belum ada PTM, semuanya masih PJJ. Dan memang waktu itu kita ngeliput anak-anaknya pas nggak ada ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang mulai deh kita ngobrolin anak-anaknya ya seperti apa, karena prestasinya banyak banget. Nah, Pak sebenarnya apa sih yang disiapin sekolah ini? Pokoknya nanti anaknya nih akan jadi ya sesuai namanya unggul. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak yang disiapin? Baik, menarik sekali pertanyaannya, Bu Retno. SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin itu pada pembelajarannya ada 3 kurikulum kurikulum. Okay. Yang pertama kurikulum nasional tetap. Kemudian disebut lagi kita berafiliasi dengan Cambridge University. Yeah. Jadi ada kurikulum Cambridge. Kemudian kurikulum Olimpiade. Jadi anak-anak kita itu luar biasa. Kalau kira-kira sederhananya dengan reguler mereka bebannya 3 kali. Tapi alhamdulillah mereka menikmati. Tadi Bu Retno sudah memulai dengan katakan bahan baku yang berbeda, yang istimewa. Jadi anak-anak kita semua di sini adalah yang jenius. IQ-nya 120 atas semuanya. Oh ya? 120 ke atas? Ya. Yang menarik lagi ternyata anak-anak kita yang afirmasi, yang tidak mampu pun bisa mengimbangi. Jadi kebijakan DKI menurut saya sangat pro untuk siapapun. Iya. Termasuk anak-anak istimewa ini ya? Termasuk istimewa. Jadi anak-anak kita ini jangan sampai kita tidak memberi dia jatah untuk belajar karena maunya itu belajar gitu. Sampai malam ada yang tutor. Ada tutor itu. Jadi kalau belajar malam itu jam berapa? Nah, malam itu kita mulai dari 7:30 sampai 9:30. Setelah makan malam dan setelah sholat, makan malam gitu ya. Setelah sholat Isya. Sampai anak-anak jam 9:30. Oh, 9:30. Itu anak-anaknya belajar. Justru kalau nggak belajar mereka nanti kegiatannya kita nggak bisa arahkan. Nah, ini luar biasa. Jadi sekolahnya boarding, sekolahnya tuh boarding, kemudian anak-anak ini terus ada di sini nih ya. Betul. Nah, makanya belajarnya bisa dari 6:30 pagi sampai malam. Iya Pak ya? Betul, sampai 9:30 malam. Dan jadi makannya semua di sini. Semua. Dan ini kan gratis ya Pak? Betul, gratis. Jadi gratisnya pun kita mengatakan kadang-kadang hal yang gratis itu kan sederhana. Ini mewah. Kalau saya pikir mulai dari fasilitas sekolahnya, asupan, gizinya, semua terperhatikan. Gizinya juga nih. Bila perlu kita ke asrama nanti untuk lihat makannya. Luar biasa. Jadi di sini
benar-benar makanannya pun ya betul-betul Diperhatikan. menunjang ya tumbuh kembangnya si anak ini ya. Iya, betul. Jadi proteinnya harus tinggi, terperhatikan. terus semuanya yang lainnya sampai buah pasti juga Iya, terperhatikan. diperhatikan ya. Jadi memang benar-benar gratisnya level tinggi. Pemprov DKI semua masalah yang bayar. Betul. Saya nggak tahu ada nggak di provinsi yang lain yang sanggup seperti kita. Ini jadi total perangkatan 88. Berarti Jadi dikalikan 3. Totali siswa kita 264. Ngomong-ngomong ada nggak sih misalnya anak yang berhenti di kelas 1, kelas 2 gitu misalnya keluar itu ada? Ada dengan alasan tertentu biasanya kesehatan ya. Lebih-lebih ke kesehatan karena mungkin harus ada perhatian khusus di rumah. Oke. Nah, itu ada yang kemudian iya, kesulitan ya. Ada kesulitan. Tapi jumlahnya kecil banget. Sangat pasti kecil ya? sekali. Ini angkatan kita tahun ini, angkatan 13 namanya. Nah, itu 88 masuk, 88 keluar. Luar biasa. Jadi alhamdulillah anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat memang bisa anak-anak kita tuh terkesan tidak betah di sebulan pertama aja. Penyesuaian sekali dalam semua pembelajarannya. Ibu, kalau kita total pembelajaran itu semua totalnya 78 jam. Dalam seminggu? Dalam satu pekan itu, betul. Ya Allah, 78 berarti kalau di rata-rata sehari? Sehari itu ya. Sabtu Minggu mereka pulang? Sabtu itu mereka olim. Belajar olim. Kalau hari Minggu? Hari Minggu pulang. Jadi kita pulang itu sekali dalam 2 pekan. Oh, hanya sekali ya, dalam 2 pekan? pulang pun Sabtunya tetap belajar dulu sampai jam 12. Jadi belajar dari jam 7 sampai jam 12 khusus untuk olim. Oh gitu? Olimpiade ya. Baru setelah zuhur, setelah makan siang, baru mereka pulang. Baliknya lagi Minggu pagi pada berikutnya. Oh, Minggu pagi sudah kembali? Iya, jadi di rumah hanya sekitar 28 jam. Benar-benar luar biasa anak-anak kita. Jadi ini benar-benar ya anak-anak ini lurus, jadi boleh pulang seminggu ya, sekali aja. 2 minggu. 2 minggu sekali. Ya, dalam itu sebulan pun 2 kali. Ya. Sabtunya masih ada kegiatan. Betul. Ya, terus hari Minggu paginya sudah harus kembali Sudah. lagi ke Minggu asrama. sore. Minggu sore. Minggu sore sudah kembali ke asrama. Jadi kira-kira ya 24 jam lebih lah anak-anak di rumah gitu ya. Jadi ini benar-benar unik ya Pak ya, luar biasa. Terus berarti ada dokter atau apa nggak sih Pak? Kita di sini ada perawat. Namun bekerjasama dengan puskesmas setempat dan sangat mereka itu kalau kita info apapun segera datang, bekerjasama dengan puskesmas setempat cepat sekali gerakannya. Jadi alhamdulillah selama saya di sini belum pernah penanganan yang berat yang tidak tertangani langsung. Ini anak-anak tadi kan Bapak bilang ada belajar olimpiade. Nah, mereka berarti belajar itu tiap hari Sabtu aja atau hari lain ada belajar itu nggak sih? Kalau malam itu tadi belajar apa? Nah, untuk olimpiade kita fokuskan karena untuk olimpiade itu pengajarnya dari teman-teman dari ITB. Yang dulunya punya basic olimpiade, mungkin pernah dapat emas, masuk di ITB itu dikelola, baru mereka pengajarnya di sini untuk Sabtu. Oh, makanya dipilih hari yang hari Sabtu. Bukan hari kerja. Jadi narasumber sebenarnya tenaga ahli. Jatuhnya. Untuk malamnya lebih-lebih pendalaman Cambridge. Cambridge itu kita mau pelajari 4 bidang studi. Mulai dari matematik, fisik, chemistry, dan biologinya. Jadi itu penekanan karena Cambridge banyak menekankan pada prakteknya. Nah, jadi tadi kalau saya bilang lab kita termasuk paling lengkap. Jadi anak betah di situ. Tidak hanya belajar, tapi mereka juga bisa menikmati praktek. Iya, terus nyaman ya. Nyaman. Udah luas, ber-AC di semuanya. Jadi memang nyaman ya kalau dari situ. Terus anak-anak olahraga nggak sih Pak di sini? Nah, kalau olahraga ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita agak paksakan anak-anak kita untuk olahraga. Jangan sampai toksin mereka tidak keluar gitu. Jangan sampai racunnya dari jangan sampai nggak keringat. Kita punya lapangan bola. Nah, ini lapangan bola itu ukurannya internasional. Ya, itu sempurna ukurannya. Iya. Saya pernah lihat kan. Ya. Kemudian punya kolam renang, punya gor. Punya gor, benar. Punya gor, betul. Jadinya nggak kurang-kurang amat deh kalau lihat ya Pak ya, benar-benar luar biasa. Nah Pak, anak-anak ini kan akhirnya karena tadi ya ditempa oleh banyak itu ya, walaupun mereka 3 kurikulum terus tempaan itu, makanya mereka ikut lomba-lomba kayak Olimpiade saya dan memenangkan berbagai prestasi itu ya. Iya. Jadi sebenarnya apa Pak yang kalau dari
setidaknya selama Bapak berada menjadi kepala sekolah, apa tuh prestasi anak-anak yang bahkan bukan cuma nasional kan sampai internasional? Ya, anak-anak mendominasi pada sains, mendominasi pada matematik sampai tingkat nasional dan internasional. Ada juga kegiatan-kegiatan yang langsung anak-anak kita mengikutinya. Misalnya kampus-kampus di luar negeri mendirikannya. Ada perlombaan-perlombaan matematik skala internasional yang tidak hanya pada OSN. Dan hampir setiap Seninnya upacara, saya memberikan hadiah hasil olimpiade dari anak-anak. Oh iya, justru setiap Senin itu pasti ada. Justru saya dalam tanda petik membatasi pada anak tertentu untuk ikut. Oh. Nah, karena nanti dan alhamdulillah hampir setiap ikut dapat. Setiap ikut dapat. Ya, jadi memang prestasinya luar biasa nih ya. Dan sangat banyak memang event-event di luar negeri sangat membuat lomba itu untuk tingkat internasional, anak-anak ikut. Betul. Terus satu lagi, tadi Bapak juga bilang sempat cerita ke saya kan mereka dapat beasiswa. Ya. Terus yang kedua itu mereka bahkan belum lulus udah diterima di berbagai universitas. Iya. Luar negeri lagi ya Pak. Itu gimana Pak? Sekolah paling banyak diterima dalam program beasiswa Indonesia Maju sekolah kita. Pada tahun ini ada 7 siswa kita. Insya Allah tahun depan 11 siswa kita. Itu full scholarship. Itu biayanya semua ditanggung. Semua ditanggung oleh negara yang menerimanya. Dan yang menerimanya itu ada di Jepang, ada Singapura, di Korea Selatan, ada Korea, ada Amerika, Australia, betul. Sudah beberapa anak kita yang diterima. Jadi kemarin dengan kementerian dari Pusat Prestasi Nasional, termasuk alhamdulillah salah satu kepala sekolah yang diundang dalam hal penyediaan anak-anak kita untuk next-nya BIM itu, Beasiswa Indonesia Maju namanya sekarang, dan anak-anak kita terpilih 11 untuk next-nya. Kita berpikir anak-anak kita, target kita 50% itu semua keluar. Semua keluar negeri. Tahun lalu anak-anak kita ada 88 yang graduate dari sekolah kita. 26 siswa diterima di luar negeri. Dari 80 Dari 88. Jadi berpikir. Jadi persentasenya hampir 30%. 30% ya. Iya, 30%. Betul. Luar biasa ya. Dan semua di luar negerinya pun yang bergengsi. Iya, jurusannya juga luar biasa. Ini ternyata ada buku yang juga ditulis anak-anak ya. Betul. Dan Bapak ikut memberikan ini juga ya, kata-kata ini ya. Testimoninya. Jadi ini gimana Pak ceritanya lahirnya? Nih ya, bukunya tebel banget. Ini karya anak-anak semuanya. Dan katanya sih sebenarnya ada 4 buku, cuma ini lagi 2 ya. Nah, coba Bapak ceritakan nih gimana sampai lahir buku ini. Luar biasa. Saya selalu sampaikan untuk membanggakan siapapun dan legacy yang diberikan itu buat karya. Jadi anak-anak kita begitu selesai dari sekolah ini, dia membuat tulisan tersendiri. Yang itu nanti untuk adik-adik kelasnya, regenerasinya itu dibaca. Nah, ini kita bukukan semua. Kita kumpulkan. Dan ini kita appreciate anak kita. Kita appreciate-nya anak-anak kita dalam pameran. Selalu kita tampilkan semua hasil karyanya. Orang tua dalam seperti family gathering, orang tua melihatnya. Nah, sering sekali orang tua tidak terlalu tahu unggul anaknya. Begitu lihat, sampai nggak percaya, oh ya anak saya karyanya sehebat ini. Gitu. Jadi tampilan-tampilan seperti ini, saya pikir untuk anak-anak kita pantaslah disanjung. Bagaimana mengapresiasinya, di akhirnya nanti kita berikan sertifikasi tersendiri untuk bisa ditunjukkan nanti mungkin untuk regenerasinya, untuk anak-anaknya kelak mungkin. Kalau papamu, kalau mamamu dulu bukti, buat ini. Nah, sesuatu yang tertulis, kitanya udah nggak ada. Ini legacy mereka. Kalau kita udah nggak ada, terus ada bukunya, orang terus ingat. Setiap angkatan ini Bunda ada, setiap angkatan nanti. Setiap angkatan ada. Betul, ya. Bukunya setebel ini, nggak tahu ini beratnya berapa kilo. Tapi yang pasti ini karya. Ya luar biasa ya memang ini karya, ya. Betul. Jadi memang nih Pemprov DKI Jakarta kayaknya memang betul-betul nih serius sekali dan mereka berhasil loh membina dan betul-betul memfasilitasi anak-anak yang unggul di DKI Jakarta. Nah, ini sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi ini adalah salah satu karya mereka ya. Ini angkatan berapa Pak? Jadi 2022.
Ini sekarang angkatan ke-13. Angkatan ke-13. Ya, jadi nyebutnya angkatan. Ya. Oh, sekarang kalau yang ini angkatan 12. Oh, ini angkatan 12. Ya, angkatan 12. Jadi ini buku dia tiap angkatan punya. Ya. Dan ini adalah angkatan ke-12. 12, ya. betul. Jadi ini sekolah emang betul-betul luar biasa, gudang prestasi dan anaknya luar biasa. Diwawancara juga cepat sekali menangkapnya dan memang ngomongnya, nulisnya. Ya, dan oh ya, satu lagi risetnya. Ini memang sekolah ini punya unggulan riset salah satunya ya. Ya. Dan itu tadi waktu ngobrol dan tadi saya sempat ngeliat hasil riset satu anak, itu emang menunjukkan banget ya bagaimana anak-anak ini dilatih mulai dari menyiapkan ya sampai nanti dia menuliskan, ngumpulin datanya, nyiapin semuanya. Memang kalau penelitian itu udah inilah level berpikir tingkat tinggi ya. Jadi emang di sini dibudayakan ya. Ya. Jadi sukses betul nih ya Pak ya. Jadi untuk Bapak kalau dan sekolah ini suatu saat ini menjadi sekolah riset sebenarnya. Kelak ya mimpinya begitu ya. Iya betul. Ya, insya Allah ya tercapai. Kita harus yakin lah bahwa di negeri ini anak-anak unggul banyak dan tidak diabaikan oleh negara ya Pak. Betul sekali. Oke, demikian ya obrolan kita, wawancara kita di video ini ya, luar biasa sekolah ini. Dan saya juga udah keliling tadi ya ngelihat yang lab diceritakan oleh kepala sekolah serta aktivitasnya. Juga termasuk drama tadi ya. Kita juga melihat ya pentas seninya. Oke, demikian ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih. Sama-sama Ibu. Sukses selalu. Ya.